Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari Wattpad, dari tulisannya Jikumunya, sebuah kisah yang berjudul Rumah Dinas. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sapta memandangi Diana yang tengah terlelap. Di samping Diana terdapat gelas kosong yang tadinya berisi teh panas. Dari Diana, pandangan Septa beralih pada Dina. Wanita itu melamun sembari menautkan kuku ke tangan, seperti tengah gelisah, hingga membuat banyak goresan di kulitnya. Tidak usah khawatir, setelah infusnya habis, temanmu sudah bisa dibawa ke kota. Kalau mau, bisa saya panggilkan Bowo untuk mengantar, ucap Septa sembari meraih tangan Dina untuk disekap. Dina membiarkan tangannya diobati. Sesekali Dina meringis saat alkohol menyentuh kulitnya hingga menimbulkan rasa perih. Pasti orang yang Bapak suruh tidak akan mau jika tahu siapa yang hendak dia antar, jawab Dina tersenyum kecut. Percayalah, orang yang saya bawa bukanlah orang yang diharapkan kehadirannya. Jujur saya sama sekali tidak paham dengan apa yang kamu ucapkan. Tapi saya kenal dengan Bowo. Dia pasti mau bantu. Septa mencoba meyakinkan Dina. Kalau Bapak nggak percaya, silahkan dicoba. Sungguh saya akan sangat terbantu jika seseorang itu mau menolong. Tapi saya juga tidak berharap banyak, ucap Dina, kembali memandang Diana yang tengah terbaring. Dalam 4 jam, teman kamu sudah bisa diantar pulang. Saya juga akan kembali secepatnya, sembari membawa tumpangan, ucap Septa sebelum keluar dari dalam rumah. Keadaan di luar rumah terlihat hening. Terlihat Mira berjalan gontai, memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Namun saat berpapasan dengan Septa, Mira menghentikan langkahnya, lalu menatap Septa dengan mata berkaca-kaca. Aku benci rumah ini, Mas. Aku juga benci semua warga di sini, ucap Mira sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Septa yang kebingungan mencoba menghentikan Mira. Namun dengan kasar Mira menampik tangan Septa, mengisyaratkan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin diganggu. Pandangan Septa beralih pada Doho. Sedang Doho hanya tersenyum, seakan tidak terbebani dengan keadaan Mira yang tengah marah. Sebenarnya banyak yang ingin Septa tanyakan, namun diurungkan niat itu dan bergegas pergi ke rumah Bowo. Septa berjalan cepat, melewati jalan yang di samping kanan dan kiri ditumbuhi pohon kopi. Tidak ada penerangan, hanya sinar bulan purnama yang membantunya melihat jalan berbatu. Bunyi benturan rantai membuat Septa berhenti. Hembusan angin yang melewati lehernya membuatnya merinding. Suara erangan terdengar tepat di telinga Septa, membuat Septa spontan berbalik. Namun tidak ada siapapun. Sepi dan hening yang membaur membuat degup jantung Septa terdengar nyaring. Karena tidak ada siapapun, Septa akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tapi baru juga Septa membalikkan badannya, pemandangan yang berbeda di depannya membuat Septa terbelalak ngeri. Erangan itu semakin nyaring. Bedanya bukan hanya suara yang keluar, kini sosoknya pun terlihat jelas. Sosok berjubah hitam dengan wajah rusak semerah darah berada di tengah jalan dengan posisi kayang, memperlihatkan kengerian yang teramat sangat. Suara benturan rantai dari tangan dan kaki sosok itu kembali terdengar kala sosok itu mulai berjalan mendekati Septa dengan posisinya yang terbalik. Jangan ikut campur, teriaknya sembari terus mendekat. Teriak Septa saat sosok itu berada tepat di bawahnya. Sosok itu menganga dengan darah yang terus keluar dari mulutnya. Kena, ucap sosok itu setelah berhasil memegang kaki Septa. Bulan purnama membuat penerangan tidak terlalu dibutuhkan. Dharma menyulut rokok, menghisapnya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap itu bebarengan dengan beban yang menggumpal di hatinya. Kembali lagi, membawa sesuatu dari Rawatelu
Semakin hari keadaan malah semakin runyam. Bagaimana kalau dokter sampai tahu? Apa bakal dibuat seperti Wirang? Tanya Dharma pada Dadang yang tengah duduk bersila. Kalau memang dokter itu tahu, dia tidak bisa lepas dari desa ini. Kalau memang harus mati, matinya pun harus di desa ini. Rahasia tidak boleh sampai tersebar, jawab Dharma dengan tegas. Dadang mengangguk ringan sembari memegangi janggutnya. Kejadian lagi akhirnya. Padahal dokter itu harusnya lama di sini. Kalau saja dia tidak tahu apa-apa, ucap Dadang. Suruh warga ke batas desa untuk berjaga-jaga. Menutup pembicaraan suram malam itu, Bowo tidak mengalihkan pandangannya dari jendela. Dilihatnya jalan setapak yang sepi. Hatinya gelisah, memikirkan kedatangan Doho bersama dua orang yang dirinya bawa. Bowo sudah tahu rumah siapa yang akan Doho tuju. Melihat keadaan anak perjanjian yang lunglai itu, dan benar saja yang Bowo takutkan terbukti. Septa tengah berlari menuju rumahnya dengan raut wajah ketakutan. Septa menarik nafasnya panjang, mengembuskannya dengan kesal. Sebelum dengan cepat, Septa menggedor pintu Bowo hingga menimbulkan bunyi gaduh. Pulanglah bang, saya nggak akan bisa bantu, ucap Bowo dari balik pintu. Wo, buka dulu wo, setan itu baru saja ngejar aku. Abang terlalu ikut campur, harusnya Bang Septa nggak bantu mereka, teriak Bowo dari dalam rumah. Karena gedoran Septa yang semakin kencang, Septa menggedor pintu dengan sangat keras. Sebelum akhirnya berhenti, ditatapnya pintu itu dengan raut wajah putus asa. Pantas, istriku benci dengan warga desa sini. Semua warganya nggak punya hati, ucap Septa putus asa. Padahal sudah sekuat tenaga dia menghalau rasa takutnya untuk bisa sampai ke depan pintu Bowo. Namun seperti yang dikatakan Dina, tidak ada bantuan untuk mereka. Semua orang enggan menolong. Maksudnya bang, benci, gak punya hati. Memang apa yang Mbak Mira tahu? Tanya Bowo memekakan telinga. Entahlah, setelah menemui lelaki tua itu, banyak kebencian terpancar dari matanya, ucap Septa sebelum melangkahkan kakinya menjauhi rumah Bowo. Sial, runtuk Bowo dengan intonasi rendah, nyaris berbisik. Namun suara itu tetap saja terdengar oleh Mbok Sinem. Keterlaluan. Dia mengatakan hal yang semestinya nggak diketahui Pak Dokter. Kalau begini, semua dalam bahaya. Bisa-bisa kejadian Wirang terulang lagi, ucap Mbok Sinem sembari mengurut kepalanya yang pening. Kalau sudah begini, Pak Dokter harus disingkirkan, tanya Bowo dengan mata berkaca-kaca. Dharma gak akan tinggal diam, jawab Mbok Sinem lemah. Bu, panggil Bowo pelan. Ya, aku restui kalau memang kamu mau menolong Pak Dokter, ucap Mbok Sinem dengan suara serak. Dari mata Bowo, Mbok Sinem tahu apa yang diinginkan anak lelakinya. Tanpa menunggu lama, Bowo membuka pintu lebar-lebar, lalu berlari mengejar Septa. Sepasang mata nyalang menatap langkah kaki Bowo yang tengah mengejar Septa. Senyum kecut menghiasi wajah Dadang. Apa yang Dadang lihat membuatnya menggelengkan kepala. Dadang mengangkat tangannya, mengarahkannya pada semak belukar, sembari meletakkan jari telunjuk pada bibirnya, membuat warga lain bergegas masuk ke semak tanpa menimbulkan suara. Sedangkan Dadang berjalan pelan menuju rumah Mbok Sinem. Tok tok tok. Ketukan pintu membuat Mbok Sinem bangun dari duduknya. Mbok Sinem sudah tahu siapa yang tengah berada di depan pintu. Masuk, ucap Mbok Sinem dengan wajah datar. Dadang masuk ke dalam rumah lalu mendudukkan tubuhnya di kursi. Buatkan kopi, hari ini akan menjadi hari yang panjang. Mbok Sinem tidak menolak. Segera dikerjakan apa yang Dadang minta. Sembari membuat kopi, Dadang membuka obrolan. Rasanya baru 5 tahun silam kita membuat dosa, membuat dokter kandungan menjadi kambing hitam atas dosa yang kita buat. Tentu kita hanya menjalankan tugas dari si bejat Dharma, adikku, ucap Dadang sembari menyesap dalam merokok kretek yang masih bertengger di tangannya. Mbok Sinem tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dirinya hanya mendengarkan sembari mengaduk kopi dalam diam. Aku menyayangkan si Mega, wanita cantik, rupawan, yang akhirnya gila karena dia harus aborsi berkali-kali. Kalimat terakhir membuat Mbok Sinem mengepalkan kedua tangannya.
Bukannya itu karena adikmu. Bukankah kalian yang memonopoli alur cerita yang seharusnya membenarkan si Mega? Kalian bunuh dokter kandungan, seakan-akan dia dokter tukang aborsi saat rahasia kalian akan terbongkar. Dengan bejatnya kalian pukuli perempuan tidak bersalah, lalu kalian bakar hidup-hidup. Tidak cukup sampai di situ, kalian libatkan Doho untuk menciptakan si Wireng agar arwah pendendamnya tidak menghantui warga desa. Mbok Zinem menarik nafas dalam-dalam. Lalu setelah adikmu membuat Mega hamil berkali-kali dan menyuruhnya aborsi berkali-kali juga, setengah gila, kalian mengarang cerita seakan-akan dia wanita murahan, perempuan yang tega sampai membunuh anaknya sendiri. Kalian biarkan dia berkeliaran di jalan sembari mencari anaknya yang hilang. Dan sekarang dia bawa dendam yang berkali-kali lipat besarnya. Bahkan dia menggunakan dirinya untuk ditukar. Menurutmu, kau masih aman? Menyebat rokok, menengguk kopi, kau kira kau aman? Teriak Mbok Zinem. Suara pecahan gelas membuat rumah kembali sunyi. Kamu kira saya bodoh? Sudah saya pikirkan semua hal yang akan membuat desa tetap aman. Terus kamu kira kamu gak ikut andil? Kamu kira siapa yang diam selama ini? Siapa yang diam saja waktu Mega diaborsi? Siapa yang diam saja waktu dokter dipaksa untuk melakukan aborsi ke Mega? Kamu, aku, warga, diam. Itu juga dosa, Mbak, ucap Dadang. Aku juga ndak bisa mastiin si Bowo aman kalau dia tetap nekat nolongin dokter itu. Imbu Dadang sembari berjalan menuju pintu. Berani kamu menyentuh anak saya buat sengsara hidup kamu, ucap Mbok Zinem membuat langkah Dadang terhenti. Kalau sudah kayak gini, kamu kira ada yang saya takuti, ucap Dadang kembali berjalan setelah membanting pintu. Membuat Mbok Zinem terduduk, memegangi wajahnya sembari menangis sesegukan. Mbok Zinem menatap pantulan dirinya di cermin setelah melepas kepergian Dadang. 5 tahun sudah dirinya membenci cermin. Lebih dari itu, dirinya menatap sinis pada pantulan cermin. Bukan pada bayangan dirinya, namun pada sosok hitam yang tengah menatapnya dengan sorot mata dingin. Kita hanya sejauh lapisan cermin. Mau diikat di hutan manapun, aku punya celah mengunjungimu. Kenangan itu mengendap di kepalamu, tapi membeku di hatimu, hingga tidak bisa kau utarakan. Bayi yang darahnya dipaksa tumpah itu, kau juga ambil bagian, ucap sosok hitam itu kembali menatap kaca. Lambat laun pantulan sosok hitam dengan wajah rusak mulai memudar. Wajahnya berangsur pulih hingga menampilkan paras ayu. Bolehkah kita lupa, Mbok? Nyatanya bayi-bayi itu menuntut kebenaran. Semua darah yang tumpah menuntut balasan yang setimpal. Jangan ada yang mati. Lalu seakan-akan dia hitam sepertiku, ucap sosok itu sebelum benar-benar menghilang. Digantikan dengan segerombolan anak yang menatap Mbok Zinem dengan pandangan menuntut. Mati, ucap anak perempuan yang menggunakan jaket berwarna biru, satu-satunya anak yang tidak telanjang. Mbok Zinem menutup mulutnya kala bayi-bayi semerah darah mulai merangkak menaiki badannya yang gemetar. Bayi itu terus naik lalu berucap, ingat. Gelap, Mbok Zinem seakan disuguhi potongan-potongan memori yang sudah usang. Memori yang menyuguhkan potongan dosa yang dia lakukan. 5 tahun silam, Widuri mengenakan sarung tangan karetnya, memandangi Mega yang tengah kesakitan. Obatnya sudah bekerja, membuat bayi dalam kandungannya meregang nyawa. Gimana? Kamu harus cepat bunuh bayinya sebelum warga curiga sama saya, ucap Dharma kasar. Kalau nggak mau warga curiga, harusnya jangan melakukan lagi. Ini sudah kelima kali bayi si Mega digugurin. Mas Dharma, nggak mikir ya? Plak. Tamparan keras mendarat pada pipi Widuri. Tatapan Widuri melotot, seakan sudah muak dengan semua permainan kotor Dharma. Kalau nggak mau nurut apa kata saya sebarkan apa yang sudah kamu lakukan sama Dadang, ancam Dharma. Saya sudah muak dengan permainan licik kamu. Adik kamu yang memperkosa saya, kamu juga yang mengancam akan menyebarkan berita itu. Terus menerus, kamu ancam saya supaya saya ikut andil dalam permainan kotor kamu, termasuk mengaborsi anak Mega.
Saya nggak peduli. Kamu singkirkan anak itu sekarang juga, bentak Dharma. Mbok Sinem menguping dari balik pintu sebelum masuk membawa satu bokor air hangat. Saya sudah gak mau ikut permainan kotor ini. Persetan semuanya, ucap Widuri bergegas pergi dari dalam rumah. Tapi baru juga membuka pintu, terlihat warga beramai-ramai datang dengan wajah penuh amarah. Dokter setan, tukang aborsi, teriak warga penuh amarah. Di belakang warga terlihat Dadang yang tengah menatap Widuri dengan senyum sinis. Dharma yang mendengar hal itu pun bergegas lari, lalu merengkuh badan Widuri dengan sigap. Aku sudah memergokin duluan. Widuri mau menggugurkan bayinya si Mega, ucap Dharma, membuat Widuri menatap tajam pada Dharma. Bohong, dia dalangnya, teriak Widuri. Apa ada penjahat yang mau ngaku? Pasti cari kambing hitam kan? Ucap Dadang, menyulut kemarahan warga. Sengkuni, teriak Widuri, menatap Dadang dengan pandangan penuh amarah. Sedangkan Dadang tersenyum puas melihat warga mengerumuni Widuri, menjambak rambutnya, memukul wajahnya, menendang badannya. Namun dari kejauhan ada sosok yang hanya mematung, menatap tanpa bereaksi, seakan ikut menikmati rintihan Widuri. Sosok itu Mbok Sinem, kunci dari segala rahasia besar desa Rantru. Suara erangan membuat Mbok Sinem bergegas masuk. Suara itu membawa Mbok Sinem pada sosok Mega yang tengah memegang anaknya. Bayinya sudah lahir dengan badan membiru penuh memar. Seperti itulah bayi yang dilahirkan Mega, terlahir mati karena efek obat yang ditengguknya. Tapi kali ini ada yang berbeda. Mega terus menyenandungkan lagu sembari mengelus kepala anaknya. Mbok Sinem yang penasaran pun mendekat, dan alangkah kagetnya saat Mbok Sinem melihat wajah bayi yang tengah membuka matanya, menandakan kalau bayi itu masih hidup. Jangan, Mbok, pinta Mega dengan suara lemah saat Mbok Sinem mengulurkan tangannya. Ini untuk kebaikanmu, ucap Mbok Sinem. Tangannya mengarah pada kepala si bayi. Tatapan keduanya bertemu, namun bayi itu tidak bersuara, hanya memandang sosok yang menatapnya dengan penuh kebencian. Klek. Suara patahan tulang terdengar nyaring, membuat Mega menatap Mbok Sinem dengan tatapan anak. Anakmu juga gak akan hidup lama. Lebih cepat dia mati, lebih cepat juga masalah ini berakhir dengan baik. Baik untuk siapa? Untukku, Mbok. Untuk anakku. Dia masih nafas, Mbok. Dia masih lihat aku. Apa harus setiap masalah harus berakhir dengan hilangnya nyawa? Tanya Mega dengan tatapan nanar. Untuk sebuah rahasia, tentu saja harganya mahal. Kadang ada seseorang yang harus dihilangkan agar semua berjalan sesuai keinginan. Kamu harusnya tahu, menjadi simpanan orang berada membuatmu kehilangan banyak hal. Saya hanya mempermudah urusan. Seperti kamu, menjadi pelayan orang berada, saya harus siap melakukan banyak hal, ucap Mbok Sinem. Suaranya terputus saat banyak orang masuk ke dalam ruangan. Warga menyeret Mega. Setelah bayinya diambil oleh warga, hukuman untuk Mega adalah pemasungan. Penggoda harus dikurung supaya bisa menjadi momok untuk setiap keluarga desa Rantru. Dadang menatap Widuri yang sudah babak belur. Darah membasahi wajahnya, banyak dari giginya patah. Sebagian kulit wajahnya juga ruam dengan luka yang terus mengeluarkan darah. Diapain ini? Tanya salah satu warga. Dadang nampak berpikir, hukuman apa yang pantas untuk perempuan lancang yang terus mengancam untuk membongkar aibnya. Ditatapnya perempuan yang kesadarannya hampir hilang. Baju putih yang dia kenakan sudah serupa darah. Rambutnya pun acak-acakan. Namun semua itu seakan belum cukup. Ganti bajunya dengan baju hitam. Baju putih tidak cocok untuk perempuan macam dia. Perempuan tukang aborsi tidak boleh memakai seragam dokter, bahkan pada hari kematiannya, jawab Dadang tersenyum sinis. Warga mengikuti kata-kata Dadang. Tidak ada satupun yang membantah ataupun mengasihani perempuan yang tengah terkapar di tanah. Tidak lama baju Widuri berganti dengan jubah hitam yang membuatnya terlihat semakin mengerikan. Setelah ini apa? Tanya Dharma menatap adiknya dengan kagum. Pasung dia di hutan, biarkan dia mati secara perlahan, biar dia merasakan setiap serangga yang menggigit badannya, masuk ke dalam kulitnya, lalu membuat membusuk sebelum kematian itu sendiri, ucap Dadang, membuat Widuri melemparkan tatapan kebencian pada Dadang.
Mbok Sinem mematung, didekapnya bayi itu dalam gendongannya. Biar bayi ini aku saja yang menguburkan, ucap Mbok Sinem. Warga mengangguk paham. Bayi itu ditinggal dan hanya Mega yang dibawa. Sisanya mengikuti Dadang dan Dharma menuju hutan kayu mati. Bu, panggil Bowo, memperhatikan punggung Mbok Sinem. Semua bakal baik-baik saja, ucap Mbok Sinem. Air mata mengenang di pelupuk matanya. Tangannya bergetar hebat. Tidak menyangka hanya karena ingin posisinya aman darinya sampai membunuh bayi itu dan membiarkan Dharma lepas begitu saja. Maafkan Mbok ya Cak Ayu. Imbu Mbok Sinem sembari mengelus bayi yang masih bersimbah darah sebelum akhirnya dikuburkan pada pohon pisang di belakang rumah, berbaur dengan kerangka lain yang sudah lebih dulu menyatu dengan tanah. Erang Widuri saat rambutnya terasa seakan lepas dari kepala. Namun bukan Dadang jika mendengarkan kesakitan seseorang. Dadang terus menyeret Widuri, membuat wajahnya terus menghantam kerikil-kerikil tajam di sepanjang jalan. Aku sudah bilang kan, tapi siapa yang tidak mau dengar? Tanya Dadang setengah berbisik. Aku tandai kamu, Dang, teriak Widuri dengan suara serak. Tandai sesukamu, ucap Dadang menyerengai puas. Sungguh rasanya orang buta pun tahu dia tengah berbahagia. Warga menghentikan langkahnya. Tepat di depan hutan kayu mati. Hutan itu nampak mengerikan, terlebih saat malam hari seperti ini. Siapkan pasungnya dan bantu aku bawa perempuan gila ini ke dalam hutan, ucap Dadang membuat warga bergegas masuk, membuka jalan. Widuri meringis ketika kulitnya yang koyak terkena rumput ilalang yang tajam. Kepalanya pusing, rasanya begitu berat bahkan untuk sekedar membuka mata. Sampai akhirnya semua benar-benar gelap. Kelabang merayap menyusuri kulitnya. Sesuatu menggigit kulitnya yang sudah koyak. Widuri membuka kelopak matanya yang masih berat. Gelap, kata itulah yang pertama kali dirinya rasakan saat matanya sudah benar-benar terbuka. Kesunyian menusuk inti jiwanya. Dirinya benar-benar ditinggalkan sendirian di dalam hutan yang begitu luas. Tangisnya pecah. Ketakutan menjalar di sekujur tubuhnya saat menyadari bahwa tubuhnya penuh dengan kelabang dan juga lalat. Rasanya begitu ngilu saat kelabang itu mencoba masuk ke dalam luka yang sudah menganga. Tolong aku, teriak Widuri, menggema ke seluruh hutan tanpa bisa didengar. Sakit, rintihnya. Dirinya tidak bisa bergerak. Rantai mengikat tangan dan kakinya. Widuri gemetar. Selain badannya yang sakit, sesuatu juga mengusik telinganya. Sesuatu yang ramai terdengar membuat Widuri semakin ketakutan. Halusinasi. Widuri menggelengkan kepalanya sampai terdengar sesuatu mendekat melewati ribunya rerumputan. Suara tawa itu terdengar nyaring, membuat Widuri memperhatikan sekitar dengan tatapan mata tajam. Tidak ada siapapun, hanya angin yang lalu lalang melewati rimbun rumput, membuat seakan-akan ada sosok yang tengah berlari dengan begitu cepatnya. Teriak Widuri lagi. Pikirannya buntu. Ketakutannya tidak berujung, seakan bisa membuatnya gila sekarang juga. Cukup, teriaknya lagi. Cukup, tanya sosok dari balik rumput. Kami juga bilang cukup, waktu kau melukai kami. Sosok itu memperlihatkan wujudnya. Sosok anak kecil tanpa kulit mendekatinya. Bagaimana rasanya? Tanya anak itu, menyentuh pipi Widuri dengan tangannya yang tinggal tulang. Anak yang lain semakin mendekat, mengerubungi Widuri, membuat Widuri membeku dalam ketakutan yang luar biasa. Bagaimana rasanya menunggu kematian? Menakutkan bukan? Kami pun menjerit dalam diam saat kami dibunuh dalam kandungan ibu. Rasanya seperti dibakar hidup-hidup saat cairan itu tertelan oleh kami. Tangis Widuri menggelegar, menggema di seluruh sudut hutan. Tangisan itu begitu ngilu, hingga siapapun yang mendengar pasti tahu jika pemilik tangis itu tengah dirundung kesedihan yang teramat sangat. Maaf, ucap Widuri setelah menarik nafas dalam-dalam. Suaranya bergetar terdengar serak. Makhluk sepertiku tidak bisa membunuh manusia. Menurutmu, sudah berapa lama kami menunggu saat-saat seperti ini, memandangimu mati secara perlahan. Jadi balasan terbaik yang bisa kami beri adalah ada di saat-saat kau akan meregang nyawa, membuatmu tidak melupakan sosok sepertiku. Sosok yang kau rampas hidupnya. Jadi matilah dengan luka yang teramat dalam.
sampai akhirnya nanti kebenarannya terungkap. Sudah seminggu pasca meninggalnya Widuri, sudah seminggu juga warga diteror oleh penampakan tidak menyenangkan. Dadang dan juga Dharma terlihat pucat. Sudah seminggu mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kapan Doho sampai? Bisa gila aku kalau setiap malam didatangi sosok Widuri, ucap Dadang. Katanya malam ini dia datang, jawab Dharma mencoba mengambil korek. Namun belum sempat korek itu disentuh, dengan sendirinya korek itu menjauh. Mau menghilangkanku? Tanya suara yang terdengar familiar. Dadang dan Dharma beradu tatap. Hari yang sudah petang membuat kengerian terasa 2 kali lipat. Sebelum itu, ucapan itu terputus bersama korek yang menyala dengan sendirinya. Bagaimana kalau kalian aku bakar lebih dulu supaya impas? Api dari korek mulai menyebar. Dari balik api terlihat sosok hitam yang menatap Dadang dan juga Dharma dengan mata merah dan seringai dari bibir yang koyak penuh darah. Namun itu semua tidak berlangsung lama. Warga dengan cepat memadamkan api dengan Doho yang sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah. Jangan kelewatan, ucap Doho pada sosok hitam yang menatapnya marah. Jangan ikut campur, ucap sosok itu ganas. Yang kamu mau hanya pengakuan kan? Yang kamu mau, warga tahu kalau kamu gak bersalah kan? Tanya Doho. Warga yang menguping berhamburan masuk, melihat kobaran api yang sudah mereda. Aku juga mau mereka mati, seperti yang mereka inginkan padaku dulu, teriak sosok itu menunjuk satu persatu warga. Usir dia, sosok itu bahaya, teriak Dadang. Widuri berteriak di depan Dadang. Semakin kesal dirinya, semakin buruk pula rupanya. Teriakan itu begitu keras, begitu ngilu, memperlihatkan mulut Widuri yang semakin lebar hingga bisa menelan Dadang jika bisa. Kerongkongannya sampai terlihat dengan kelabang yang keluar dari mulutnya. Doho yang dari tadi enggan karena tahu alasan kenapa wujud Widuri bisa sampai sedemikian rupa, kini mengambil alih. Dibacakannya sesuatu yang mengikat, dan ikatan itu hanya bisa dibuka dengan nyawa manusia. Karena warga mengira orang yang tidak akan memberikan nyawanya pada Widuri adalah orang yang sangat membencinya, diambillah darah Mega sebagai pengikat. Roh ini akan aku ikat di hutan. Ini bukan untukmu, tapi untuk warga. Kau tidak tahu seberapa besar dendam yang dia bawa. Jika sampai dia bangkit kembali, orang pertama yang akan dia cari adalah kalian. Dan saat itu tiba, mungkin saja aku akan membantunya sebagai penebus rasa bersalahku. Ini adalah dosa bersama, bukan berarti warga tidak ambil bagian dari darahnya. Pembalasannya akan merata, ucap Doho membawa roh itu kembali ke hutan. 5 tahun setelah matinya Widuri. Sudah lama, Widuri hanya menjadi legenda di desa Rantru. Setidaknya sampai Mega membawanya kembali. Nyawanya dia pakai untuk membebaskan ikatan. Kini Wireng berkeliaran di desa dan Doho sudah tidak mau ikut urusan. Mega tidak akan sampai senekat itu jika tidak bertemu dengan dokter yang baru datang kurang dari 1 minggu. Maka dari itu, jika Wireng harus diikat kembali ke dalam hutan bersama si Mega, sudah pasti dokter dan istrinya adalah 2 orang yang akan diambil nyawanya. Karena kebetulan sekali mereka mengetahui rahasia desa Rantru dan mereka tidak boleh keluar dalam keadaan selamat, ucap Dharma. Awal dari rencana yang mengerikan. Bowo terus mengejar sosok Septa yang sudah menjauh, tanpa sadar jika banyak mata tengah mengintainya dari balik rimbunya pohon kopi. Nafas Septa sesak saat dirinya sudah sampai di rumah. Rumah terasa aneh. Seluruh ruangan terlihat kosong, tidak ada siapapun di dalam rumah. Mira, panggil Septa dengan suara keras. Namun tidak ada satupun suara yang menyaut. Tidak ada sama sekali. Mir. Suara Septa tersekat saat seseorang menutup mulutnya dari belakang. Ini aku bang, ucap Bowo, memperingatkan Septa untuk tidak berteriak. Katanya kamu gak mau bantu, tanya Septa. Tanya nanti saja, kita mesti keluar dari rumah ini secepat mungkin, pinta Bowo. Tapi Mbak Mira pasti sudah lebih dulu pergi, jawab Bowo. Septa mengangguk, lalu secepat mungkin keluar dari rumah. Septa tidak banyak protes saat Bowo membawa Septa masuk ke dalam hutan. Bukannya melewati jalan setapak yang biasa mereka lewati, mencoba membaur dengan rimbunya rumput sebatas dada.
mencoba hilang dari banyaknya mata yang memperhatikan mereka dari jauh. Keringat membasahi wajah Mira. Sudah lebih dari 20 menit Mira berjalan melewati hutan. Ditambah perutnya juga tidak sedang dalam keadaan yang baik. Rasanya perutnya seperti diremas. "Kenapa?" tanya Ndoho yang berjalan di belakang Mira, memperhatikan seperti ada yang lain padanya. Mira menggelengkan kepalanya, seakan-akan semuanya terkendali. Tidak ingin merepotkan orang lain, karena dilihatnya Dina juga tengah sibuk memapa Diana. "Kenapa kamu membawaku?" tanya Mira dengan suara berat. "Karena kasihan pada sosok di dalam perutmu. Sepertinya sudah kau nantikan cukup lama," ucap Ndoho dengan tenang. "Di dalam perutku?" tanya Mira lagi. "Bayi," ucap Ndoho yang membuat Mira menghentikan langkahnya, beralih menatap Ndoho lekat-lekat. "Pertahankan," imbu Ndoho, membuat bulir bening mengalir dari kelopak mata Mira. Suara pada semak-semak membuat mereka terjaga, memperhatikan sekitar dengan seksama. Sampai sesuatu dari arah semak-semak menampakkan dirinya. 3 orang dengan masing-masing parang di tangannya. Wajahnya ditutup menggunakan sarung. "Perempuan itu tidak boleh pergi dari desa ini," ucap salah satu warga. "Lalu bagaimana dengan 2 orang yang aku bawa?" tanya Ndoho dengan nada tenang. "Kita nggak ada urusan sama mereka. Urusan kita hanya denganmu dan perempuan itu." Ndoho mengangguk paham. Di dekatnya Diana dan juga Dina, sebelum akhirnya mengucapkan kalimat perpisahan. "Baiklah, kalau begitu kita berpisah di sini. Jaga baik-baik anak perjanjian itu dan sampailah di kota dengan selamat," ucap Ndoho pada Dina. "Aku mau bermain sebentar." Ibu Ndoho sebelum melepas kepergian 2 gadis yang tadinya ikut bersamanya. "Ayo, kalau begitu," ucap Ndoho pada warga terheran. Penolakan atau semacamnya tidak Ndoho lakukan. Sebaliknya dia begitu tenang. "Aku gak mau, aku mau pulang," teriak Mira sembari memegang perutnya yang terasa sakit. Ndoho mendekat, didekatkan mulutnya pada telinga Mira. "Kalau kamu mau pulang tanpa ikut saya terlebih dahulu, kamu bisa mati," bisik Ndoho dengan penuh penekanan lalu jalan mendahului Mira. Malam tidak pernah semengerikan malam ini. Nafas Septa memburu tatkala sesuatu seperti tengah mengikutinya dari belakang. Terlebih jalanan yang becek menimbulkan bercak suara dari sendal jepit Septa. "Lepas sendalnya, Bang," ucap Bowo saat sekelebat sinar senter melewati rumput di sebelah mereka. Septa tidak banyak tanya. Dia lepaskan sendal itu lalu dengan sekuat tenaga, Bowo berlari sembari menarik Septa. Bukan membaik, suara tubuh yang melewati rumput membuat semua mata mencari sumber dari suara tersebut. Suara langkah kaki ini bukan hanya milik Septa dan juga Bowo, namun berasal dari warga yang sudah menunggu kedatangan mereka. "Mau lari kemana, Wo?" tanya salah satu warga yang sedari tadi menunggu di perbatasan desa. Warga itu tersenyum licik sembari keluarkan celurit yang tadinya tergeletak di tanah. "Orang ini gak salah, Pak. Dia gak ikut campur," ucap Bowo meyakinkan. "Jelas salah, karena dia, Mega menjadi nekat, karena dia juga wireng kembali meneror desa." "Tapi dari awal yang salah itu," ucapan Bowo terputus. "Dharma, warga sudah tahu yang sebenar-benarnya jauh sebelum kejadian ini. Tapi yang sudah terjadi bukankah tanggungan semua orang? Kamu pun melakukan ini untuk menebus kesalahan ibumu kan? Kalau memang benar keinginanmu untuk menebus kesalahan ibumu, kamu harus mencari seseorang untuk mengembalikan keadaan. Dan orang yang aku maksud ada di belakangmu." Bowo nampak berpikir, membuat Septa semakin kalut karena suara langkah yang lainnya sudah semakin dekat. "Kamu harus tahu, kita butuh dia untuk mengembalikan keadaan. Kalau tidak, kita bisa kena teror seumur hidup." Septa mencoba untuk pergi mendahului Bowo saat mendengar suara langkah kaki warga yang semakin dekat. Sampai saat tangan Bowo mencengkram tangan Septa dengan kuat. "Wow!" geram Septa panik melihat tatapan Bowo yang mendadak dingin padanya. Buk! Sebuah pukulan mendarat pada wajah Septa, membuat pandangannya menjadi gelap dan kehilangan kesadaran. Mira menganga saat dirinya sampai pada sebuah hamparan tanah yang lapang, namun sesak dengan banyaknya orang. Seakan warga telah menantikan kedatangannya. Berbeda dengan Mira, Ndoho terlihat tenang. Begitupun saat Ndoho melihat sosok Mega dalam rimbunya rumput yang tengah melemparkan senyum sinis padanya. Ndoho membalas senyum tersebut dengan senyum yang sama. Begitulah
senyum untuk mewakili perasaan muak kepada seluruh warga desa. Dharma datang dengan wajah yang memerah karena menahan amarah. Dengan kurang ajarnya, Dharma menarik rambut Mira dan menyeretnya ke tengah kerumunan orang. "Ah!" erang Mira saat merasakan sakit dan kaget secara bersamaan. Doho tidak bereaksi saat Mira diperlakukan sedemikian rupa. Bahkan saat Dadang menempelkan sebilah parang pada lehernya pun, Doho tidak menunjukkan rasa takutnya, membuat Dadang merasa ada sesuatu hal yang janggal. "Perbaiki keadaan ini, kalau tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari hutan ini dalam keadaan hidup," ancam Dadang. "Cih, aku gak habis pikir, bukannya kalian ngerasa dejavu, seakan kejadian 5 tahun lalu terulang kembali. Kalian sudah tahu hitam putihnya, siapa yang salah dan siapa yang jadi korban, tapi malah terjebak pada situasi yang sama." Sentak Doho membuat warga terdiam. "Kamu pikir ini karena siapa? Karena dokter itu, ya kan?" tanya Dadang pada warga. "Kita hanya ingin damai," ucap salah satu warga. Doho hanya menggelengkan kepala. "Kalau ingin damai, aku tunjukkan damai yang sebenarnya." Doho memejamkan matanya, mulutnya bergerak seakan tengah melafalkan sesuatu. Sebuah api merambat, membakar rumput hingga membentuk sebuah lingkaran, membuat pembatas antara warga dan Doho, menyisakan Mira, Dadang, dan Dharma di dalam lingkaran. Dadang yang panik pun semakin menempelkan parang pada leher Doho, sedang Dharma yang kalut menjauh dari tubuh Mira, mencari celah untuk keluar dari kobaran api. "Jangan ngawur!" teriak Dharma saat tidak mendapati celah untuk melarikan diri. Dadang yang kesal bertindak lebih berani. Digoreskannya sedikit kulit leher Doho, membuat Doho menatapnya dengan tatapan tajam. "Kamu kira mempan?" ucap Doho sembari mendekatkan parang itu pada lehernya, menggores lehernya sendiri dengan sekuat tenaga. Namun parang itu hanya melewati kulit Doho tanpa meninggalkan goresan sedikit pun. Parang itu terjatuh, membuat Dadang mundur secara perlahan sampai sesuatu bersentuhan dengan punggungnya, lalu membuatnya berhenti. Dadang membalikan badannya, lalu mendapati Mira menatapnya dengan senyum menyeringai. Dadang gemeter tatkala melihat mata Mira yang berwarna putih keseluruhan. Tawa Mira menggelegar. "Giliran udang," ucap Mira, menjambak rambut Dadang hingga membuatnya tersungkur ke tanah. "Siapa kamu?" tanya Dadang sembari berteriak. Mira tidak menjawab. Diseretnya tubuh Dadang hingga tergores kerikil tajam. "Sudah ingat?" tanya sosok itu sinis. "Sudah ingat," teriak sosok itu saat wajah Dadang sudah tepat di depan api. "Widuri," ucap Dadang tidak percaya. "Benar, ini aku," ucap Mira kembali meraih wajah Dadang yang sedikit terkelupas. "Wajah ini dulu menatapku dengan kebencian, seakan aku barang yang tidak berharga," imbu Mira sembari mencengkeram kuat rambut Dadang. Semakin lama wajah Mira berubah menjadi sangat menyeramkan. Mata Mira menjadi hitam pekat, dengan urat hitam di seluruh wajahnya. Ampun," teriak Dadang saat wajahnya kembali didekatkan dengan api. "Aku juga dulu minta ampun, Dang," ucap Mira sembari menarik mundur kepala Dadang. "Tapi apa kamu mau dengar?" teriak Mira kembali mendekatkan wajah Dadang ke dalam api. Dadang tidak bisa berkata-kata. Api melahap wajahnya dengan cepat, membuat wajah itu meleleh, hangus, hingga membuatnya terbunuh saat itu juga. "Aku mati lebih mengerikan darimu," ucap Mira, lalu tatapannya beralih pada Dharma. Dharma yang melihat kejadian itu bergetar ketakutan. Didekatinya Doho lalu bersujud di kakinya, mengharapkan bantuan untuk terakhir kalinya. "Tolong, aku gak boleh mati. Apa saja akan aku beri kalau kau mau nolong." "Aku tidak bisa menolong," ucap Doho tenang. "Bapak," suara itu membuat Dharma mengalihkan pandangannya. Teriak Dharma saat melihat anak bayi yang bersimbah darah dengan kondisi badan yang tidak utuh. Bayi itu terus merangkak mendekatinya, dan di belakang bayi itu terlihat sosok Mira yang tengah menggendong salah satu bayi itu. Widuri, aku gak salah. Itu semua kesalahan Dadang," rintih Dharma meminta belas kasihan. "Aku Mega, Mas, dan bayi-bayi itu anakmu. Dia mau bapaknya ikut mati." Tawa Mira kembali menggema. Enggak, ulang Dharma terus mundur hingga badannya menyatu dengan api itu sendiri. "Aku memang tidak bisa membunuhmu, tapi aku bisa menyerang rasa takutmu hingga kau sendiri yang memilih mati."
ucap Mira melihat badan Dharma yang masih bergolak dalam kobaran api. Sampai akhirnya badan itu berhenti bergerak, menandakan bahwa tujuannya sudah berakhir. Doho kembali menggerakkan bibirnya, hingga lambat laun api itu mereda dan hilang. Warga menatap kejadian itu dengan wajah tidak percaya, juga ketakutan teramat sangat. Mega keluar dari tubuh Mira. Alat yang dia gunakan sedari tadi membiarkan Mira tergeletak di tanah. Mira tidak perlu tahu apa yang terjadi. Begitupun Septa yang baru saja datang dalam keadaan tidak sadar, bersama sebagian warga yang telah melewatkan kejadian besar. Kutukannya sudah selesai. Kalian termaafkan karena ketidaktahuan kalian sejak awal kejadian kelam itu dimulai. Walau begitu, dosa yang kalian tanggung tetaplah ada. Dosa dari mulut yang bungkam saat tahu kebenaran yang terjadi, bahkan ingin menutupi kebusukan dengan bangkai yang baru. Kini semua harus dikuburkan secara layak. Semua yang sudah menjadi mayat harus menyatu dengan tanah. Ucap Ndoho menatap satu persatu warga desa, termasuk wajah Bowo yang begitu merasa bersalah. Kamu antarkan mereka ke perbatasan desa. Itu penebusan yang setimpal untuk wajah yang baru saja kamu hantam sampai dia kehilangan kesadaran. Imbu Ndoho sebelum akhirnya berjalan pulang, hingga badannya hilang ditelan kegelapan malam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.